Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Sungai Merah di Jantung Kalimantan Part 2. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Farhan menatap serius. Lo bilang, dia. Siapa sebenarnya dia itu? Hit? Si Hit memandang lurus ke arah sungai. Namanya Rengganis. Dulu dia dukun beranak di zaman Belanda. Saat penjajah datang dan membantai penduduk desa, dia melahirkan bayi kembar. Tapi tentara Belanda menyiksa dan membunuhnya, melempar tubuhnya dan bayinya ke sungai. Sejak itu, sungai ini berubah. Penduduk lama percaya, arwahnya gak pernah pergi. Dia jadi roh penjaga sungai, tapi bukan untuk menjaga manusia. Dia menjaga luka. Dan luka itu haus, butuh darah. Butuh tubuh manusia buat tetap hidup di antara dunia. Farhan menunduk. Jadi korban yang tiap tahun itu buat dia? Si Hit mengangguk. Kalau gak ada korban, dia bakal datang sendiri nyari. Aseng yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri cepat. Gue mau pipis. Jangan sendirian, kata Desi cepat. Aseng mengangkat tangan, gue di sini doang, masih kelihatan. Ia berjalan turun sedikit, ke arah rumpun bambu di sisi sungai. Tapi, saat ia menoleh ke balik batang bambu, ada sesuatu berdiri di air. Tinggi, kurus, kulitnya putih licin dengan rambut panjang menutupi wajah. Tapi dari sela rambut itu, terlihat mata merah menyala, dan tubuhnya tidak memantulkan bayangan di air. Aseng terdiam. Kakunya membuat ia tak sempat teriak. Dan air mulai naik pelan, menyelimuti kakinya meski ia berdiri di daratan. Terlambat. Tangan pucat meraih dari balik air dan menyeretnya dengan kekuatan luar biasa ke dalam sungai. Teriakannya hanya terdengar setengah sebelum tenggelam. Aseng. Farhan berlari paling dulu. Semua menyusul. Tapi yang mereka temukan hanya ria air tenang, seolah tak ada yang baru terjadi. Tidak ada jejak. Tidak ada suara. Tidak ada tubuh. Desi berdiri gemetar. Gak mungkin dia bisa lenyap gitu aja. Ini daratan. Dila menatap kamera yang tergantung di lehernya. Tadi gue nyalain, mungkin kerekam. Mereka semua kembali ke tenda. Dila membuka file terakhir. Gambar goyang, tapi jelas. Aseng berdiri di dekat bambu. Lalu, di belakangnya, bayangan tinggi dengan rambut panjang berdiri di permukaan air. Saat Aseng menoleh, makhluk itu menghilang. Tapi sebelum video mati, dalam sepersekian detik, kamera menangkap sesuatu. Wajah pucat tanpa mata berdiri di balik Aseng. Tersenyum. Tak ada yang bicara setelah rekaman itu selesai diputar. Angin berhenti. Langit mendadak lebih murah meskipun matahari masih tinggi. Tapi cahaya terasa dingin, tak menyentuh kulit, seolah mereka berdiri di dunia lain yang hanya mirip dengan dunia manusia. Desi terduduk, memeluk lututnya. Tangisnya pecah pelan. Dia benar-benar hilang di depan kita, suaranya gemetar. Gue lihat videonya sendiri, itu bukan manusia, kata Dila, wajahnya pucat pasi. Farhan berdiri terpaku. Matanya masih menatap layar kamera yang kini mati total. Baterai penuh, tapi kamera tak mau menyala lagi. Farhan menarik napas. Dia ngelihatin kita. Bukan cuma Aseng. Dari awal dia udah ngikutin. Si Hit mengangkat ranselnya, suaranya tegas. Kita harus pergi. Sekarang juga. Tapi, kita udah terlalu jauh. Butuh 2 jam jalan kaki buat balik ke perkampungan warga, bantah Farhan. Gak peduli. Kalau kita diam di sini, dia akan ambil kita satu-satu. Desi berdiri, wajahnya tetap tegang. Kalau kita pergi, dan dia ikut, gimana kalau dia gak cuma jaga sungai ini? Gimana kalau dia ikut sampai Jakarta? Si Hit memalingkan wajah. Kalau kita tinggal, kita tetap mati. Pilihannya tinggal itu. Farhan mengangguk. Oke. Kita siapin semua sekarang. Bawa cuma yang penting. Mereka bergegas berkemas. Tapi saat Dila masuk ke tenda untuk ambil tasnya, dia terdiam. Astaga, bisiknya lirih.
Lantai tenda penuh bekas jejak kaki. Kecil, mungil, seperti jejak anak-anak. Tapi bukan jejak manusia. Jarinya panjang dan menempel seperti sirip ikan. Dan dari jejak itu, keluar darah. Bukan menetes dari luar. Tapi seperti tumbuh dari dalam tanah. Dilla mundur perlahan, matanya membesar. "Farhan!" teriaknya panik. Semua masuk. Begitu Farhan melihatnya, ia langsung tahu, mereka tidak akan keluar dari sini dengan mudah. "Itu bukan darah asing kan?" gumam Desi, memegangi dada. "Enggak," jawab Sihit perlahan. "Itu bukan darah manusia, itu darah dari dia." Dilla menatapnya. "Kenapa dia ngasih jejak?" "Karena dia udah milih yang berikutnya." Semua menatap satu sama lain. Dan seolah menjawab pertanyaan yang tak terucap, Desi tiba-tiba menjerit dan terhuyung ke belakang. Farhan menangkapnya. "Desi!" Desi gemetar. Matanya kosong. Ia menunjuk ke arah sungai. Dia manggil aku, suara anak kecil, suara bayi, dia bilang, "Mama, tolong aku." Sihit berlutut di samping Desi, menempelkan telapak ke tanah. Ia memejamkan mata, mulutnya mulai merapal mantra pelan. "Kita harus tutup jalurnya sebelum dia keluar penuh." Farhan menatapnya. "Maksud lo, dia belum keluar sepenuhnya?" "Yang kalian lihat itu baru bayangan. Baru bagian kulit luar. Kalau dia berhasil nyeret satu lagi, tubuhnya bakal lengkap. Dan kalau itu terjadi, dia bisa keluar dari sungai. Dan dunia ini jadi miliknya." Hujan mulai turun. Deras, padahal langit belum sepenuhnya mendung. Tapi air yang jatuh bukan bening. Dilla mengangkat tangan dan melihat air hujan berwarna merah kecoklatan, seperti bercampur lumpur dan darah. "Farhan," gumamnya, "ini sungai turun dari langit." Tiba-tiba tenda mulai bergetar. Dari dalam tas Desi, terdengar suara tangisan bayi. Tinggi. Menyayat. Mereka semua mundur. Tas itu bergerak sendiri. Sihit mencabut pisau kecil dari ranselnya dan perlahan membuka tas itu. Tak ada bayi. Tapi di dalamnya ada gumpalan rambut basah dan secari kain kafan penuh noda darah hitam. Di tengahnya, sebuah gigi susu tergeletak mengkilap. Desi menjerit dan muntah seketika. Farhan tersandar ke dinding tenda. "Kita harus bakar semua ini. Kita bakar. Kita keluar. Sekarang juga," katanya keras. Sihit mengangguk. Namun saat mereka keluar, hujan semakin deras. Tanah mulai melunak. Kabut turun makin pekat, hingga jarak pandang tinggal 1 meter. Sungai Balanggar mulai meluap. Tapi tidak seperti banjir biasa. Air sungai naik perlahan ke arah mereka, seolah memiliki kesadaran. Setiap gerakan air seperti menjilat tanah, mencari, mengendus lapar. "Dia mau ambil tubuh baru," kata Sihit. Dia belum puas. Dia butuh satu lagi, perempuan. Perempuan yang bisa dia masuki jadi wadah. Semua mata tertuju pada Desi. Desi mundur 1 langkah. Pandangannya menyapu wajah teman-temannya, Farhan, Dilla, Sihit, lalu menunduk pada tangannya sendiri yang kini penuh bercak merah seperti terbakar dari dalam. "Kenapa aku?" bisiknya. "Kenapa dia pilih aku?" Sihit menatapnya tajam. "Karena kamu perempuan, karena kamu sensitif. Dia butuh tubuh perempuan hidup, yang bisa dia jadikan wadah buat lahir kembali." Desi menggeleng, menahan air mata. Aku gak mau dijadikan tubuh untuk makhluk itu." Tiba-tiba tanah di dekat mereka retak pelan, menganga seperti rongga mulut. Lumpur dan air merah keluar dari celahnya, mengeluarkan bau busuk anyir darah dan daging busuk. Farhan menarik Desi ke belakang. "Jangan dekat situ." Dia nyari celah. "Tenda, bakar tenda sekarang juga," teriak Dilla panik. Sihit menyiramkan bensin sisa dari jerigen kecil yang mereka bawa untuk kompor portabel. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan api. Tenda dan isi di dalamnya, termasuk rambut, gigi bayi, dan kain kafan, terbakar. Api menjilat cepat, mengusir kabut di sekitarnya untuk sesaat. Tapi jeritan panjang, seperti suara wanita melahirkan, terdengar menggema dari arah sungai. Desi langsung ambruk. Tubuhnya kejang,
dan matanya berputar naik ke atas. Desi. Farhan mendekat. Dari mulut Desi keluar busa, dan tubuhnya bergetar seperti dialiri listrik. Namun suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara Desi, melainkan suara perempuan, tua, penuh dendam. Air ini milikku. Darahmu untukku. Aku lahir kembali lewat tubuhmu. Farhan mundur. Dia kerasukan. Rengganis masuk ke dia. Sihit mengeluarkan garam dari kantong kecil. Ia melemparnya ke arah tubuh Desi, yang langsung berteriak kesakitan saat butiran garam menyentuh kulitnya. Asap putih keluar dari permukaan kulit Desi seperti terbakar. Tapi suara itu hanya tertawa. Percuma. Aku sudah di dalam. Tubuh ini milikku. Lalu Desi mendadak diam. Semua sunyi. Hanya suara api, dan air sungai yang kini mulai mendekat dengan kecepatan aneh, naik sendiri ke dataran tinggi, melawan gravitasi. Farhan mengguncang tubuh Desi. Desi. Desi membuka mata. Warna matanya kini merah kelam, seperti air darah beku. Dia tersenyum. Terlambat, Farhan. Mereka berlari. Sihit menarik Farhan dan Dila keluar dari area perkemahan, menuju hutan. Mereka harus memutar arah, menuju jalan tanah tempat mereka pertama kali masuk 2 hari lalu. Di belakang mereka, Desi yang kerasukan berdiri, perlahan mengikuti. Tapi langkahnya tak menimbulkan suara. Tubuhnya seperti mengambang beberapa senti di atas tanah. Di belakangnya, air sungai mengikuti, membentuk jalur seperti lidah merah yang mengintai. Kabut turun kembali. Dila menjerit saat tangannya menyentuh tubuh tanpa kepala tergantung di cabang pohon. Jasad tua yang penuh lumpur. Mungkin salah satu korban lama. Atau mungkin mayat itu sudah ada di sana sejak Rengganis pertama kali dibuang. Mereka semua masih disimpan, gumam Sihit. Jasad-jasad yang dia ambil gak pernah benar-benar mati. Mereka hanya disembunyikan. Disimpan di dalam air sebagai tumbal abadi. Ada jalan buat nyelamatin Desi? Tanya Farhan terengah. Ada, tapi berisiko. Kita harus temuin pusat airnya. Titik asal tempat Rengganis dibuang. Kalau kita bisa netralisir tanah itu, mungkin kita bisa usir rohnya. Caranya? Tanah itu harus disiram darah keturunan asli Kalimantan. Farhan menatapnya tajam. Lu? Sihit mengangguk. Mereka akhirnya sampai ke tepi air terjun kecil, tempat sungai Balanggar bermuara dari hulu. Di bawahnya, ada gua sempit, ditutupi akar-akar pohon beringin. Disinilah dulu jasad Rengganis dibuang, kata Sihit. Tubuhnya dimutilasi dan ditenggelamkan oleh serdadu Belanda. Bayinya diambil dan dibakar hidup-hidup. Arwahnya tidak pernah tenang. Ia menanam dendam dan dari sinilah semua dimulai. Dila membuka kamera sekali lagi. Tolong, kalau aku gak selamat, simpan fotek ini, kasih tahu orang-orang, ucapnya pelan. Tiba-tiba, Desi muncul di ujung tebing. Wajahnya penuh lumpur, matanya merah, dan senyumnya sangat lebar. Waktunya sudah habis, sekarang aku ambil kalian semua. Air sungai membentuk tangan, menjulur ke arah mereka. Sihit berdiri di depan gua. Dengan tangan gemetar, ia menggores lengannya sendiri, meneteskan darahnya ke tanah dan bebatuan. Tanah langsung bereaksi. Gua itu bergetar, dan cahaya merah menyembur dari dalamnya. Desi menjerit. Bukan suara manusia. Tubuhnya mengejang, lalu dari mulutnya keluar kabut hitam yang membentuk sosok perempuan dengan rambut terurai dan wajah setengah terbakar. Roh itu melayang, mencoba masuk kembali ke gua. Farhan mendorong Desi menjauh. Kabut itu akhirnya terserap ke dalam tanah yang meminum darah Sihit. Gua itu runtuh pelan, dan air mulai surut. Desi pingsan. Sihit ambruk. Sunyi. Beberapa jam kemudian, Farhan dan Dila menggendong Desi dan Sihit keluar dari hutan, ke perkampungan warga. Mereka tak berkata sepatah kata pun. Penduduk melihat mereka, terdiam. Seorang tetua mendekat, menunduk dalam. Kalian telah bertemu dengannya. Farhan hanya mengangguk pelan. Tetua itu mengangguk kembali. Kalian membawa kutukan pergi dari air. Tapi dia belum pergi. Dia hanya tertidur kembali.
Di malam terakhir sebelum mereka kembali ke Jakarta, Dilla menyalakan kamera 1 kali. Ia mereview file terakhir di hutan. Dan pada frame paling akhir, terlihat bayangan Desi di tepi sungai. Tapi ada 2 bayangan. Yang satu berdiri di belakang Desi. Tersenyum. Dengan mata merah. Dan suara kecil terdengar. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Sungai Merah di Jantung Kalimantan, selesai di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.